juga teologi ya, itu ada kitab suci agama-agama lain tuh juga ada di rak buku kita, termasuk aku. Tapi memang terus terang saya setiap ada pelajaran Islamologi gitu ya, ada pelajaran ya gitu, itu ada kelas. Itu saya paling males tuh kalau jadwalnya hari ini Islamologi gitu. Nggak benci dengan Islam, tapi itu kayak ngapain sih belajar ini gitu, sempat sempat begitu gitu. Jadi istilahnya Al-Quran tuh kitab terakhir yang saya baca. Tadi seperti disampaikan ya, saya produk pandemi. Memang hidayah itu milik Allah ya. Jadi Allah bisa lewat wasilah apapun itu ya untuk menurunkan hidayahnya. Nah, salah satunya itu di saat awal pandemi, di saat kita lagi baru digerakkan, ayo pakai masker gitu, baru dibiasakan, nggak boleh jabat tangan dulu ya gitu kan. Terus rajin cuci tangan. Nah, itu saya satu kali melihat seorang perempuan muslimah memakai niqab gitu ya. Jadi yang biasanya saya pandang sebelah mata awan ya, jadi kayak ngapain sih sampai ditutup cuma kelihatan matanya doang gitu ya. Kemarin-kemarin mikir gitu, tapi waktu itu Allah kayak muliakan gitu. Di situ saya melihat, loh kok bisa ya ajaran yang sudah berabad-abad lalu gitu ya, kok bisa inline sama kondisi sekarang. Hari ini kita pakai masker seperti beliau yang pakai niqab, terus beliau saya perhatikan nggak mau jabat tangan dengan yang bukan mahram, terus jaga wudhu nggak cuma waktu lagi mau sholat, tapi ketika batal wudhu lagi gitu. Jadi kita kayak rajin cuci tangan. Termasuk juga terkait COVID itu ada penelitian gitu ya, bahkan di luar negeri katakan sebenarnya virus itu nggak langsung masuk ke tubuh kita, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung. Saya sampai hitungin, jadi di kesimpulannya harusnya kalau orang Islam itu bisa menjaga wudhunya, harusnya orang Islam orang yang terakhir kena corona gitu. Kalau dari jalan masuknya virus gitu ya. Nah, waktu masa sih saya tuh masih skeptis gitu ya. Terus saya coba penasaran, saya hitungin gitu. Dari waktu subuh saya taunya jam 5 gitu. Zuhur jam 12, oh kan lebih dari 3-4 jam. Ternyata ada sholat duha. Kemudian pas ya sholat asar, sholat maghrib 3 jam. Kemudian sholat isya ke subuh jauh banget gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali sholat. Bisa sholat malam, sholat witir, sholat sunnah sebelum tidur dan sebagainya. Kemudian termasuk juga Pak yang tadi Pak Ustadz sampaikan gitu ya, bahwa Al-Quran itu asyifa gitu ya. Saat itu di saat banyak teman-teman yang kena corona, terutama kami kan di dunia kesehatan ya, itu pastinya gitu karena terdepan lah gitu, jadinya ya wajar gitu kalau banyak sekali yang tumbang gitu. Alhamdulillahnya waktu itu saya termasuk orang-orang terakhir gitu ya yang sempat sekali kena gitu. Tapi waktu awal-awal itu mereka sampai sempat bertanya-tanya gitu ya, apa vitaminnya gitu, apa vitaminnya gitu sampai bisa ini, padahal saya nggak minum vitamin gitu ya. Bukan orang yang rutin minum vitamin, dan bahkan katanya vitamin kan berbagai macam tuh waktu awal pandemi itu ya, kita sampai disuruh minum ini minum itu ikut aja gitu. Saya sendiri enggak gitu, saya cuma mengandalkan tadi, saya yakin Quran itu asyifa gitu ya, penyembuh, penangkal segala penyakit. Jadi waktu itu cuma berusaha jaga tilawah aja gitu, dengan apa namanya, walaupun dengan maaf Pak Ustadz makrosnya nggak benar mungkin gitu ya, tajwidnya apa lagi gitu. Tapi ya itu betul sekali yang saya alamin gitu, yang saya terasa. Dan ketika saya pun akhirnya kena COVID, saya juga menyadari, oh tilawah saya lagi berkurang itu saat itu gitu. Jadinya pertahanannya mungkin jadi berkurang gitu ya. Jadi singkat cerita itu dari awal dari situ saya malah tertarik Islamnya dari masalah medis ya. Jadi kepo-kepo apa manfaat gerakan sholat itu secara medis. Saya nggak nyangka gitu, mungkin kirain manfaatnya hanya waktu sujud gitu ya. Seperti kita tahu pasti peredaran darahnya ke otak dan sebagainya. Tapi ternyata dari berdiri sampai salam yang kayaknya gerakannya sederhana ya, tapi itu ternyata semua ngefek ke kesehatan. Termasuk ketika ngaji pun saya mencari tahu itu kenapa. Oh ternyata sampai oh ya kenapa ya domas harus monyong gitu ya. Itu ternyata juga ini ibu-ibu nih senang juga. Itu bisa latihan wajah juga ya, jadi awet muda itu. Ada guru saya yang itu udah umur berapa ya? Hampir 70. Teologi ya, mertua juga teologi ya. Itu ada kitab suci agama-agama lain tuh juga ada di rak buku kita, termasuk aku. Tapi memang terus terang saya setiap ada pelajaran Islamologi gitu ya, ada pelajaran ya gitu, itu ada kelas. Itu saya paling males tuh kalau jadwalnya hari ini Islamologi gitu. Nggak benci dengan Islam, tapi itu kayak
ngapain sih belajar ini gitu, sempat sempat begitu gitu. Jadi istilahnya Al-Quran tuh kitab terakhir yang saya baca setelah membaca kitab-kitab lainnya. Nah, baru setelah tadi kejadian pandemi sih, akhirnya saya tergerak gitu ya untuk cari tahu gitu tentang Islam gitu. Baru ditahu itu Al-Qur'annya, baru dibaca mulai dari tadinya bukanya salah ya, bukanya Al-Ikhlas duluan dan menurut saya itu juga bukan kebetulan ya Pak Berbalik Ustadz kanan gitu. begitu ya. Betul, betul kenapa Allah tempatkan Al-Ikhlas di di surat keyakinan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah gitu ya, dijaga dari perubahan dan sebagainya, termasuk sains semua banyak disampaikan di dalam Al-Quran itu antara lain yang akhirnya membuat saya mantap bersyahadat. Belajar gitu ya, itu tadinya tujuan awalnya cuma supaya nanti kalau anak saya tanya, keluarga saya tanya, saya bisa jawab gitu. Tapi ternyata kemarin Allah izinkan untuk sempat banyak orang yang jadi tahu gitu ya dan mungkin terinspirasi jadi menggerakkan saya, mungkin itu cara Allah juga ya supaya saya nggak ada excuse apapun gitu ya, dan seperti waskat ya pengawasan melekat nih apa namanya, kebetulan saya PNS gitu di Dinkes DKI. Itu jadi kayak Allah jaga gitu ya, nanti ada orang yang tahu kamu malah berbuat yang nggak benar, nggak jadi contoh kan juga nggak ini, termasuk juga di belajar gitu, jadi termotivasi untuk terus belajar gitu ya. Kalau cuman untuk kepentingan pribadi keluarga mungkin kita bisa berhenti gitu. Nah antara lain ya tadi saya dipesankan oleh guru saya, terutama sebelum kamu belajar buku-buku lainnya gitu, ciptaan manusia gitu ya, karangan manusia, kamu harus tadaburi gitu ya, itu Al-Quran dulu justru gitu yang ditadaburi gitu ya, kelotokin lah gitu ya. Istilahnya pertama mungkin kita masih kejar kuantitas gitu, beliau bilang gitu, selesaiin katamin terus, kalau bisa 1 bulan satu kali khatam gitu minimal gitu kan, itu yang saya kejar duluan gitu, ngerti nggak ngerti artinya gitu ya, salah nyebutinnya ngajinya gitu ya, tapi sampai akhirnya tingkatkan kualitasnya gitu, perdalam mulai dari asbabun nusulnya gitu kan, terus sampai nanti apa prakteknya gitu ya, apa tafsirnya dan sebagainya, seperti itu sih awalnya, sampai akhirnya saya diizinkan untuk membaca hadis juga. Saya kira semua hadis itu ya apa sahih gitu, ternyata ternyata dipilah-pilah lagi ada yang palsu, ada yang doib gitu dan sebagainya kan. Nah, ternyata gitu, baru sampai akhirnya ke baca-baca buku tuh Mas Arlan. Nah, Semua jenis metode gitu, termasuk waktu itu nggak sengaja gitu bertanya-tanya gitu, apa ya tipsnya kok bisa menghafalkan Quran gitu ya, bisa fasih lisannya, antara lain itu ternyata tentang bersiwak. Itu saya, masa sih gitu ya, ternyata memang betul gitu, kalau waktu salah satu tipsnya itu bersiwak, itu meringankan lisan kita, itu juga ngaruh banget ternyata di saya gitu. Masya Masa dan Allah. teman-teman, alhamdulillah Allah mudahkan sekali. Yang saya pikir mungkin masih lama gitu ya proses kondusifnya dengan keluarga mantan suami, keluarga sendiri juga gitu. Tapi ternyata Allah begitu baik ya, kan Allah dibilang nggak pernah membebani melebihi kesanggupan kita ya. Walaupun saya udah siap waktu itu, apa nggak apa-apa ya Allah, saya sebatang kara, yang penting saya sudah punya Allah, udah lebih dari cukup gitu ya. Saya meninggal dalam keadaan muslim juga ya udah gitu. Tapi ternyata Allah baik, sedetik pun saya nggak pernah dijauhkan dari anak-anak sampai hari ini. Terus alhamdulillah juga 3 Maret kemarin Allah izinkan saya dapat rezeki dikasih jodoh lagi, ada bulan. Iya, terus anak saya sekarang, anak sambung saya 4, jadi anak saya ada 7, 7 dan nih, wah ramai ini iya, keluarganya. alhamdulillah saya nggak pernah maksakan anak saya masuk Islam gitu. Saya mau mereka menemukan sendiri keindahan Islam. Akhirnya ya tadi dengan bimbingan abinya sambung ini 27 Maret kemarin 3 anak saya juga ikut bersyahadat. Sekarang sudah sekolah di sekolah Muslim Islam juga gitu dan pakai pakaian syar'i. Alhamdulillah. Itu Masya Alhamdulillah, Allah. Masya Ya, Allah. ada apa ya, ada percepatan yang mungkin yang Allah kasih gitu. Di saat mungkin ada saudara-saudara mualaf saya yang mungkin syahadat lebih dulu tapi sampai hari ini masih berjuang, itu apa, saya juga masih berdoa dan mendukung mereka gitu, supaya apa namanya ya, bisa sekeluarga lah ya, bisa nggak salah alamat, pulangnya sama-sama masuk surga gitu. Anak-anak saya juga insya Allah di antara mereka ada yang bisa jadi hafiz Quran, penjaga Quran. Kalau syukur-syukur bisa jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, Amin ya Rabbal pembebas Alamin. Al-Aqsa ya. Itu doa-doanya ya, terus dakwah Islam gitu ya, doa-doa kami sekarang sih begitu gitu. Kami
saya pun kemarin memutuskan menikah dengan suami juga, kami nggak muluk-muluk gitu, cuma pengen pulang sampai rumah maghrib isya ngaji bareng anak-anak kayak gitu. Jadi nggak lebih gitu ya, juga mudah-mudahan anak-anak juga di hatinya isinya seperti itu, berakhlak mulia seperti Rasulullah gitu. Syukur-syukur kalau Allah bisa pakai kami gitu ya untuk bisa terlibat di jalan dakwah, alhamdulillah.